matahari. Bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Silakan duduk. Nah, adik-adik, selama 1 minggu yang lalu kita sudah melakukan aktivitas kita, belajar dari rumah, semuanya dilakukan dari rumah. Tapi Tuhan Yesus selalu menyertai kita dan kita pun harus selalu bersukacita. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau nyanyi hari ini ku rasa bahagia. Yuk semangat ya. Yesus rasa
melakukan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Tapi adik-adik, tanpa kita sadari, kita sering menyakiti hati mama, hati papa, kakak, adik, dan teman-teman juga, termasuk kita juga menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu, kita meminta ampun kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita menyanyi lagu Mata Tuhan Melihat. Yang diambil dari Keluaran 15 ayatnya yang kedua. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allahku, Bapakku, kuluhurkan Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, sekarang kita menyanyi terima kasih Tuhan. Diambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-14. Kakak bacain ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Selanjutnya kita akan membacakan Mazmur yang terambil dari Mazmur 19 ayatnya yang ke-14. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bangkit berdiri, kita nyanyi Firman-Mu pelita bagi kakiku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk mari kita bersatu dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dengan baik. Dan juga berkati Kakak Deli yang akan menyampaikan firman-Mu. Semoga firman-Mu ini bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Kita siapin Alkitabnya dan duduk manis, dan kita mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Oke, nah minggu lalu Kakak Evi udah menceritakan tentang Tuhan memberikan 10 tulah kepada Raja Firaun dan bangsa Mesir karena Bapak Firaun itu gak mau mendengarkan perintah Tuhan. Akhirnya Bapak Raja Firaun itu ketakutan karena pas tulah yang ke-10 itu, adik-adik ingat kan?
semua anak sulung yang ada di bangsa Mesir semuanya meninggal. Akhirnya Bapak Firaun menyerah adik-adik, dan Raja Firaun nyuruh bangsa Israel dan Bapak Musa buat keluar dari tanah Mesir. Nah, akhirnya bangsa Mesir, bangsa Israel menyiapkan segala alat-alatnya, barang-barangnya, dan ternak-ternaknya supaya mereka bisa membawanya dalam perjalanan. Tapi adik-adik, saat masih dalam perjalanan, Bapak Firaun berpikir kayak gini, wah, nih kalau misalnya aku ngebebasin bangsa Israel, nanti di istana aku gak ada lagi dong yang kerja, gak ada lagi budak-budak. Wah, nih harus aku kejar lagi. Akhirnya Raja Firaun nyuruh semua tentara-tentara, prajurit-prajuritnya Raja Firaun untuk mengejar lagi bangsa Israel. Nah, akhirnya saat bangsa Israel udah sampai di sebuah tepi laut, wah, bangsa Israel semakin takut adik-adik. Mereka makin bingung, dan akhirnya dia marah-marah sama Bapak Musa. Bapak Musa, ini gimana nih? Ini di depan ada laut, di belakang ada tentaranya Raja Firaun. Kita harus kayak gimana? Ini mah kita bisa mati di sini. Terus Bapak Musa bilang begini sama bangsa Israel, hei, kalian gak boleh takut. Kalian harus berdoa karena Tuhan akan menjaga kalian dan menolong kalian. Nah, habis itu Bapak Musa dan juga bangsa Israel semuanya berdoa semuanya kepada Tuhan. Dia memohon bantuan kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawab dan menolong Bapak Musa dan bangsa Israel juga. Adik-adik kira-kira tahu nggak gimana Tuhan menolong mereka? Iya adik-adik, jadi Tuhan menyuruh Bapak Musa untuk mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan ngarahin ke laut. Nah, dengan kuasa Tuhan adik-adik, tiba-tiba angin berhembus ke lautnya. Akhirnya adik-adik tahu nggak? Lautnya itu terbelah dua. Nah, setelah terbelah dua, akhirnya bangsa Israel bisa melewati laut tersebut dan mereka bisa menyeberangi laut tersebut dan bisa tiba di tepi pantai dengan selamat karena Tuhan selalu menolong mereka. Tapi prajurit-prajuritnya Raja si Firaun ini nggak mau nyerah adik-adik. Mereka tetap ngejar-ngejar bangsa Israel. Tapi karena Tuhan selalu menolong bangsa Israel, akhirnya dengan kuasa Tuhan lagi, Tuhan menyuruh Bapak Musa buat ngebalikin lautnya seperti semula. Akhirnya prajurit-prajurit dan tentara-tentaranya Raja Firaun itu semuanya tenggelam. Dan bangsa Israel bisa selamat adik-adik. Pas mereka semuanya ada di tepi pantai, mereka semuanya bersorak-sorai, mereka berdoa, mereka bersyukur sama Tuhan karena Tuhan sudah menolong mereka, membebaskan mereka dari kejaran dan pembantaian dari bangsa Mesir adik-adik. Nah, sampai situ cerita kita. Sekarang kita mau membaca Alkitab. Pembacaan kita diambil dari Keluaran 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31. Aku tungguin ya. Udah? Kalau udah, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat yang kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel.
dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut, seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dan dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan-tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, cerita kita hari ini yaitu mujizat di Laut Teberau. Nah, untuk mengakhiri firman dan cerita kita hari ini, mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan
setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bawa persembahan kita dengan menyanyi lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Setelah kita memberikan persembahan kita angkat dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami, berkatilah persembahan kami ini agar dapat digunakan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik, sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita mau bernyanyi Tanganku Ada Dua. Terima kasih kalau hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk datang bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan walaupun dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk adik-adik kami di rumah, berkati dalam kesehariannya, berkati dalam pertumbuhannya, berkati dalam pendidikannya. Kiranya mereka boleh menjadi anak Tuhan yang baik, taat pada orang tua, terlebih taat dan takut akan Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Papa dan Mama. Terima kasih untuk Papa dan Mama yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Berkati Papa dan Mama dalam kesehariannya, dalam pekerjaannya, beri kesehatan yang baik, beri umur panjang, beri hikmat. Kiranya mereka boleh mendidik kami hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Bangsa dan negara kami, Tuhan Yesus yang mau berkati. Tuhan, pulihkan kembali bangsa kami Tuhan, kiranya bangsa kami segera pulih dan kami pun boleh melakukan aktivitas kami seperti dahulu lagi. Tuhan Yesus, kehidupan kami sepanjang minggu yang akan datang, kami serahkan dalam tangan Tuhan, kiranya Tuhan Yesus selalu menjaga, mendidik dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur dan permohonan kami, Tuhan Yesus mau dengar dan sempurnakan. Haleluya, amin. Amin. Yuk bangkit berdiri, kita mau menyanyi Bapa Terima Kasih. Terima kasih.
memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Tetap di rumah aja, tetap jaga kesehatan dan rajin cuci tangan. Selamat hari Minggu semuanya. Bye-bye.